Kita selalu melihat dunia Naruto dari sisi pertarungan dan kekuatan. Tapi pernahkah kalian bertanya, bagaimana sebenarnya ekonomi dunia ninja bekerja? Bagaimana sebuah desa seperti Konoha membiayai ribuan shinobi, pelatihan, hingga perang besar? Apa jadinya jika ternyata semua shinobi hanyalah karyawan dalam perusahaan raksasa, dan perang adalah bisnis terbaik yang pernah ada? Mari kita mulai dari yang paling dasar, sistem misi, rank D. Misi paling rendah seperti mencari kucing atau menyapu taman, harganya setara dengan 50-100 ribu rupiah. Tapi naik ke rank C, misi pengawalan sudah mencapai 1-5 juta. Rank B, 10-50 juta. Rank A, 100 juta sampai 1 miliar. Dan yang paling gila, rank S seperti misi melawan Akatsuki atau Biju. Harganya bisa mencapai 10 miliar rupiah. Gila, Cik. Tapi tahukah kalian, dari harga segila itu, ninja pelaksana hanya dapat 10-30% saja. Sisanya masuk ke kas desa. Dan yang paling mengejutkan, komisi untuk daimyo. Konoha punya hutan dari hasil bumi. Suna punya pasir mineral langka. Kiri punya danau dan perikanan. Iwa punya pertambangan. Tapi itu hanya tampilan luarnya saja. Sumber pendapatan sebenarnya. Pertama, pajak ninja. Seperti warga desa membayar untuk perlindungan. Kedua, sewa kekuatan militer ke desa kecil. Ketiga, yang paling gelap, investasi dalam perang. Inilah kebenaran paling mengerikan. Perang adalah bisnis terbaik bagi desa-desa besar. Saat perang, harga semua misi naik 500%. Permintaan ninja medis naik 1000%. Permintaan senjata, racun, informasi meledak. Tapi yang lebih gila, setelah perang selesai, desa pemenang mendapatkan ganti rugi perang, yang besarnya bisa 10 kali dari biaya perang. Jadi secara ekonomi, perang itu investasi. Pernah bertanya, kenapa Uchiha District begitu mewah? Kenapa mereka punya posisi militer sendiri? Karena mereka adalah mafia terorganisir terbesar di Konoha. Sumber kekayaan Uchiha. Pertama, monopoli keamanan. Semua sistem keamanan desa dipegang mereka. Kedua, bisnis properti. Mereka menguasai 40% properti di Konoha. Ketiga, bisnis informasi. Dengan Sharingan, mereka bisa mencuri rahasia dagang siapa saja. Kita selalu melihat Akatsuki sebagai organisasi teroris. Tapi dari sudut ekonomi, mereka adalah perusahaan bayaran paling sukses sepanjang sejarah. Menangkap Biju, harga 100 miliar per ekor. Membunuh Kage, 50 miliar. Mengacaukan desa, 20-100 miliar, tergantung skala. Dengan 10 anggota elit, mereka adalah bisnis yang efisien dan sangat profitable. Di bawah permukaan yang bersih, ada ekonomi gelap yang besarnya 3 kali lipat ekonomi resmi. Prostitusi shinobi juga ilegal, perdagangan cakra hingga jasa pembunuh bayaran. Orochimaru saja butuh dana triliunan untuk eksperimennya. Dana dari mana? Dari menjual jasa, senjata terlarang, hingga menyewakan diri sebagai tentara bayaran. Pasca perang ninja keempat, terjadi resesi ekonomi terbesar dalam sejarah. Ribuan ninja menganggur, misi berkurang drastis. Tapi lahir juga ekonomi baru. Bisnis teknologi ninja, sekian TV tool, hingga jasa keamanan korporat. Ini adalah wajah baru ekonomi shinobi. Tapi apakah ini lebih baik? Atau hanya bentuk perbudakan yang lebih modern? Inilah kebenaran terakhir. Semua shinobi hanyalah pion dalam permainan ekonomi para daimyo. Mereka yang memiliki tanah, mereka yang memiliki uang, mereka yang benar-benar berkuasa. Desa-desa ninja sengaja dibiarkan berperang agar tidak bersatu dan mengancam kekuasaan daimyo. Shinobi-shinobi kuat sengaja dibiarkan bertarung agar saling melemahkan. Ini adalah sistem pengendalian populasi yang paling canggih. Jadi, apa sebenarnya dunia ninja? Tempat heroik para pahlawan? Atau hanya pasar besar di mana nyawa dan kekuatan diperjualbelikan? Naruto ingin menjadi Hokage. Tapi apakah dia menyadari bahwa Hokage hanyalah CEO yang harus melapor kepada pemegang saham? Dia ingin mengubah sistem. Tapi apakah dia paham betapa dalamnya akar korupsi sistem tersebut? Menurut kalian, bisakah Naruto mengubah sistem ekonomi ini? Atau dia hanya akan menjadi bagian dari sistem? Tulis pendapat kalian di komentar. Setiap komentar akan gue baca. Jika kalian ingin gue bahas konspirasi lain di dunia Naruto, jangan lupa subscribe dan nyalakan bel notifikasi. Video tentang sistem politik dunia Naruto sedang gue siapkan.